Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku kali ini datang ke acara Kopdar Creator Food Edition. Nah, taunya itu dari aplikasi itu loh. Nah, di Instagramnya ada pendaftarannya ya, di link waktu itu. Nah, terus kalian bisa lihat kan? Nih, aku udah daftar. Lokasinya bertempat di Pasren Astana, sekitaran daerah Cilandak. Ini tuh keren banget. Nah, pas aku dateng, semua peserta ya dikasih voucher gitu untuk makan dan satu goodie bag. Nah, dari Kokita. Sebelum lanjut, aku mau unboxing dulu ya. Ini apa aja dapetnya? Lumayan ya buat masak gitu. Oke, kita lanjut yuk. Ikutin acaranya secara virtual. Rekomendasi tempat, produk, dan jasa itu semua ada di Ituloh. Ituloh juga punya berbagai kategori yang yang sesuai dengan minat kalian. Misalnya kakak-kakak minat di food, kita ada kategori food. Jadi ntar semua konten yang kita kasih adalah konten makanan semua. Ada juga komunitas musik, finance, dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, di Ituloh kan tadi juga banyak ya komunitas, selain food venture kita juga banyak banget komunitas yang kakak-kakak bisa join. Yang suka musik bisa join ke komunitas musik, yang suka olahraga ada komunitas fitness juga. Nah, apa sih yang unik lainnya dari Ituloh? Di Ituloh itu kalian juga bisa dapetin poin. Nah, poinnya ini kalau kalian aktif, misalnya kasih like, nonton video, itu kalian juga bisa dapat poin yang nanti bisa ditukarkan jadi hadiah. Menarik kan? Oke, kita langsung beranjak ke acara selanjutnya. Jadi ini ada kopi demo. Kopi demo udah pada ready belum nih untuk ngeliat demo pembuatan kopi? Terus nanti dibagiin, kita bagi-bagi sampelnya buat teman-teman cobain. Apakah sudah ready? Ready. Sudah? Agak panas ya saya memang ya, tapi nggak apa-apa, semangat yuk, senyum yuk ya. Agak ngipas-ngipas memang ya. Oke, ini mau persiapan dulu nih buat tim Sangkara Dolce. Oke, di atas sini. Oke, baik. Tentu tidak, bukan. Jadi hari ini saya akan mempersembahkan kopi yang berasal dari Indonesia, Desa Mekarwangi, Bandung Barat. Silahkan ditunggu untuk beberapa saat. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangannya dong. Terima kasih. Oke. Iya. Kalau kita bilangnya dripper. 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 Ya. Oke. Itu kan. Oke. Jadi dituang airnya untuk khawatirnya, tapi nggak selalu ya teman-teman ya. Khawatirnya tuh ada bau kertas gitu ya. Jadi ini airnya dituang ke bagian kertasnya, di dripper tadi ya, atau penyaring gitu. Oke, lanjut. Apa kita tunggu panas dulu? Kita tunggu agak panas. Tunggu agak panas dulu ya airnya. Kalau misalkan pembuatan ini sendiri tuh kurang lebih itu berapa lama sih? Dari awal air belum panas sampai benar-benar jadi itu sekitar 5 menit. Tapi itu balik lagi tergantung dari setiap penyeduhnya. Ya, karena setiap penyeduh itu punya resepnya masing-masing. Ya, jadi apa yang nanti saya tampilkan di sini bukan berarti itu yang paling benar atau yang paling baik. Tapi saya meyakini apa yang saya lakukan ini yang terbaik dari saya. Itu. Baik. Jadi kalau dari kakak sendiri itu kurang lebih 5 menit ya tadi untuk prepare dari awal. Yes, biasanya nanti soalnya akan berbeda di waktu brewingnya, waktu penyeduhannya. Oke. Biasanya ada yang cuma sekitar 2 menit. Oke. Paling lama biasanya sekitar 3 menit 30 detik. Oke. Baik. Sedikit bercerita tentang kopinya dari sejarah kopinya hingga sejarah metode penyeduhannya. Saya membawa kopi yang berasal dari Bandung Barat, Desa Mekarwangi, ditanam di ketinggian 1500 mdpl. Kopi ini tadinya belum cukup terkenal, sehingga banyak sekali penyeduh-penyeduh Indonesia
yang ingin berjuang memperkenalkan kopi ini. Karena kopi ini memiliki karakter yang unik, kompleks, dengan rasa yang asam yang cukup tinggi, manis yang cukup tinggi, dan gurih atau umami yang sedang. Java Preanger itu sebutan untuk wilayah Jawa Barat. Kopi Jawa Barat pada sejatinya sudah cukup ditaksir oleh warga negara Belanda. Ketika itu pemerintah Kota Bandung ingin menamakannya dengan kopi Java. Tetapi setelah mengajukan hak cipta, kopi Java sudah dipakai untuk kopi daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Next, kita akan masuk ke sejarah metode pour-over atau manual brew. Di sejarah ini ada cerita unik. Jadi ceritanya dimulai dari seorang ibu rumah tangga yang berada di Jerman bernama Melita Benz. Dia sangat sebal minum kopi yang memiliki ampas di dalam gelasnya. Kemudian dia melihat pot tanaman yang memiliki 3 lubang terbuat dari tembaga. Terus dia berpikir, kalau misalkan taruh kopinya saja, pasti ampasnya akan turun kembali. Tiba-tiba dia melihat buku tulis anaknya, buku tulis sekolah. Dan dia merobek kertasnya. Kemudian dia mencoba menyeduh kopinya dengan kertas tersebut. Ternyata dia cukup senang dengan hasilnya, dikarenakan tekstur kopi yang cukup clean karena tidak memiliki ampas dan dapat meningkatkan rasa kopi. Itu sejarah dari pour-over hingga sekarang. Jadi dripper pertama yang ada di dunia itu bermerek Melita hingga sampai sekarang. Berawal dari 8 lubang pada bagian bawah hingga sekarang menjadi hanya 1 lubang. Karena insinyurnya memiliki tujuannya. Dripper yang saya gunakan ini adalah Hario Mugen. Hario Mugen ini belum lama rilis. Rilisnya pada tahun 2022. Tetapi Hario sendiri sudah berada di permukaan pada tahun 1921. Mereka awalnya berniat membuat produk kaca yang tahan panas untuk pekerjaan profesor-profesor kimia. Kemudian Hario melirik industri kopi dan akhirnya dia membuat dripper pertamanya bernama Hario V60. Kenapa V60? Karena bentuknya yang mengerucut seperti huruf V dan berderajat 60 derajat. Preference masing-masing, subjektivitas selera. Tapi ketika ingin menerima manfaat dari kopi, saya cukup menyarankan sebaiknya tidak dipakaikan gula. Manfaat yang pertama adalah membakar lemak. Karena kopi sejatinya akan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga
sehingga lemak yang berada di dalam tubuh mudah terbakar. Yang kedua sebagai antioksidan. Karena senyawa-senyawa yang berada di dalam kopi dapat menangkal radikal bebas. Yang keempat sebagai penjaga liver. Loh, kok tiba-tiba ke liver ya? Itu dikarenakan kopi itu dapat membersihkan liver kita dari racun-racun yang seharusnya disaring. Jadi liver kita terbantu untuk membersihkan racun tersebut. Yang kelima, kopi itu dapat mencegah, yang keempat, kopi itu dapat mencegah diabetes. Karena kopi dapat melemahkan insulin sehingga dapat mengontrol kandungan gula yang berada di dalam tubuh. Tapi Kak, aku punya asam lambung. Gimana dong? Kopi apa yang harus aku pilih? Pasti banyak pertanyaan itu dari kakak-kakak, bukan? Kopi memiliki dua jenis yang cukup terkenal, yaitu Arabica dan Robusta. Aku harus milih yang mana, Kak? Apakah menyarankan kakak-kakak milih Arabica? Memang rasanya lebih asam dibandingkan Robusta. Tapi sejatinya zat asam klorogenat di dalam Robusta yang memicu lambung kita berkontraksi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Arabica. Jadi untuk kakak-kakak yang punya asam lambung, saya lebih baik menyarankan memilih Arabica dibandingkan Robusta. Bukan berarti Robusta tidak baik. Terus kalau udah kayak gitu, maksimal saya harus minum berapa banyak kopi? Menurut para ahli, tubuh manusia itu dapat meresap kafein sebanyak 400 ml atau setara 4 gelas kopi. Dalam jangka waktu 6-7 jam. Tapi apakah harus 4? Tentu tidak, karena setiap tubuh manusia itu memiliki daya tahan yang berbeda. Next, saya akan membahas tadi metode penyeduhan saya. Di metode ini, saya memakai gilingan yang sedikit kasar, tapi tidak terlalu halus. Biasa kita bilang green size medium. Agar rasanya lebih balance dari asam, asin, manis, atau pahit. Kita menyebutnya dengan body, bukan pahit. Bukan berarti pahit itu tidak ada. Diseduh cukup dengan sekali tuang. Kenapa saya melakukan yang seperti ini? Karena saya ingin apa yang saya lakukan nantinya bisa kakak-kakak praktikan di rumah ketika ingin membuat kopi di rumahnya kakak-kakak masing-masing. Sekian dari saya dan terima kasih. Ya, udah nyaman, nggak apa-apa ya sudah. Oke. Kakak berarti ini dituang untuk dibagi-bagi kah atau? Iya, silakan dibagikan. Boleh. Oke. Dibantu dengan siapa nih untuk dibagikannya lagi? Iya, kedengeran suaranya. Aku mau nanya, yang tadi dikasih ini Arabica apa Robusta? Itu jenis ya, Kak? Berarti? Ya, karena kenapa saya bagikannya hanya satu jenis? Saya khawatirkan mungkin dari kakak-kakak yang nonton di sini memiliki asam lambung atau apa. Enggak. Kenapa? Macet nggak kesini? Lumayan macet. Macet ya. Teman-teman kayaknya yang telat juga kena macet ya? Iya nggak? Udah mulai senyum-senyum kan? Ya kan? Udah ada yang mengangkat jempol malah di belakang sana. Terima kasih loh ya. Oke. Buat Kak Geri, nih kita mau langsung chit-chat sih Kak ya. Pastinya soal
pembuatan konten, soal seorang konten kreator tuh gimana sih. Nah, tapi sebelum itu kita pastinya semua di sini pengen tahu nih awal mulanya nih Kak Gary jadi seorang konten kreator. Kak, boleh dong langsung diceritain Kak? Boleh. Jadi kalau kita membahas tentang content creator, kalau aku tuh kan mulai kayaknya tahun 2016. 2016. Kalau nggak salah 2016 pernah. Oke. Nah sebelum di maksudnya bidang content creator itu pernah beberapa kali hosting acara TV kan. Oke. Cuman itu kan masih belum terlalu melek digital lah. Nggak kayak sekarang kan semua orang lebih gampang sebenarnya kalau sekarang untuk bikin konten. Kalau zaman dulu itu aku mulainya dari YouTube. Oh, mulainya dari Betul, YouTube dulu ya. betul. Oke. Dan kalau dulu di YouTube itu kita maksudnya lumayan struggle di awal karena YouTube zaman dulu itu harus benar-benar kita punya alat kan, ada kamera, terus sound, kita harus punya mikrofon gitu-gitu. Harus proper lah ya Kak ya. Benar, cuman sebenarnya ada beberapa teman yang mereka masuk ke content creation di YouTube, dia langsung bermodalkan gede dengan ekspektasi terlalu besar, ujung-ujungnya 6 bulan dia berhenti. Jadi banyak banget kesalahan dari teman-teman yang mereka baru mau mulai, cuman dia terlalu jor-joran, ekspektasi terlalu besar. Ketika ekspektasi terlalu besar, mereka melakukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok nyesek juga ya, gak ada traffic, gak ada apa, lama-lama mereka berhenti. Itu banyak kesalahan sih di situ. Cuman kalau dari saranku, kalau misalkan kita beneran pengen jadi content creator, kita nggak usah terlalu mikirin trafficnya, uangnya. Yang penting kita bisa melakukan hal yang yang bisa berguna untuk orang. Karena kalau kita bikin konten antara harus edukatif, harus entertaining, Betul. atau enggak ya informatif, antara 3 itu aja. Gitu. Nanti niche-nya keluar sendiri. Paling gampang ya kita niru aja dulu. Niru siapa yang di luar atau segala macem. Niru A, B, C, D. Kita bikin Z gitu. Yang paling gampang sih. Sistem ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Benar. Itu emang beneran sih. Hampir semua orang itu menggunakan trik itu. Gitu. Itu udah template yang pasti bisa dipakai gitu. Oke. Tapi kalau Kak Gary sendiri memang awal mula jadi content creator itu memang awal-awalnya itu iseng atau kayaknya aku mau coba deh sharing keseharian aku gitu. Oh enggak, awalnya karena nggak ada kerjaan, jadi benar-benar biasanya ada acara hosting di acara TV, terus tiba-tiba nggak ada, terus baru menyadari bahwa kita tidak bisa membiarkan kita tuh hanya stuck di satu income gitu. Jadi kita harus nyari peluang-peluang lain, nggak cuma satu source of income doang. Akhirnya kita pikir kalau misalkan kita sebagai host acara terlalu ketergantungan sama suatu program atau stasiun TV atau apapun lah, itu kita akhirnya ketika nggak ada job kelabakan sendiri gitu. Cuman ketika kita bisa meng-create konten, kita bisa menciptakan traffic sendiri, audience sendiri, community sendiri, yang ujung-ujungnya secara organik akan mendapatkan banyak brand yang mau berkolaborasi. Otomatis kolaborasi mereka kan ada budgetnya, ada fee-nya, otomatis benefitnya secara finansial. Oke, baik Kak. Nah, selama jadi seorang content creator dari tahun 2016 sampai saat ini gitu ya, apa kira-kira tantangan terberat nih menurut Kak Gary sebagai seorang content creator? Tantangan terberat itu adalah konsistensi. Konsisten itu sendiri ya. Karena kalau aku kan di YouTube ya banyaknya ya. Kalau di YouTube aja itu kalau misalkan kita biasa posting seminggu 2 kali, terus tiba-tiba nggak posting sama sekali seminggu, itu algoritma kita udah tenggelam. Jadi kita harus konsisten, misalkan udah seminggu 2 kali ya seminggu 2 kali terus gitu. Mau kita lagi nggak mood, mau kita lagi udah kenyang, kita tetap harus review makanan atau segala macam. Jadi konsistensi di dalam dunia digital ini sangat penting sih menurutku, apalagi zaman sekarang yang udah video-video pendek yang 1 menit di platform apapun, itu kalau bisa bahkan upload sebanyak-banyaknya, kayak sehari 1 atau sehari 2 kali gitu. Oke, jadi memang konsisten ya. Nah teman-teman,
sebenarnya kalau konsisten itu juga pasti kayaknya menurut aku kendala semua orang sih Kak, karena pasti kan setiap orang kayak aduh males nih, atau enggak pas posting aduh konten gue ternyata nggak rame gitu ya, terus jadinya ngedrop, jadinya aduh nanti aja deh gue bikin kontennya gitu. Gimana Kak untuk ngatasin mood itu sendiri? Kalau mood sih banyak ya, kalau misalkan anak-anak zaman sekarang kan bahasanya healing ya. Healing, kadang kita kalau terlalu pusing mikirin, oh kita harus bikin, harus viral, harus apa segala macam. Itu aku bilang kalau ekspektasinya terlalu tinggi, yang ada kecewa terus. Mendingan kita jalanin, gak usah banyak terlalu ekspektasi. Karena mostly dari beberapa video yang pernah aku bikin itu, kalau yang tiba-tiba viewsnya gede itu, jujur itu video yang gak kepikiran bakalan gede gitu. Jadi gak kepikiran dulu bikin masak-masak yang dicampur-campur apa gitu-gitu. Dulu gak pernah kepikiran itu bakalan banyak yang nonton, karena nothing tulus. Yang penting kita fun di situ, ada sisi entertainmentnya. Terus pokoknya apa ya, maksudnya terus lakuin aja, jangan terlalu diambil pusing gitu, karena pasti ada momennya. Dari misalkan dari 100 video yang dibuat, gak mungkin gak ada satu video itu yang kenotis sama orang gitu. Nah ketika udah kenotis, baru di breakdown, dianalisa kenapa orang suka video ini, apakah jamnya, apakah kontennya, apakah pesannya gitu. Jadi setelah dari 100 video ada satu video yang ternyata relate sama audience, dari situ baru di breakdown. Setelah di breakdown baru digoreng. Jadi goreng dalam artian kita kaji lagi, kita create lagi sesuai data yang kita punya gitu. Begitu kita udah melakukan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita bakalan punya banyak data yang solid gitu. Kita tahu audiens kita siapa, umur berapa, kita jadwal postingnya jam berapa paling bagus, terus gimmick seperti apa yang cocok di kita gitu. Itu secara nggak langsung akan menyesuaikan sendiri gitu, dari segi audiens, dari niche-nya, dari segala macam. Gitu sih. Oke tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan upload konten sekali ngedrop viewersnya, itu nggak usah sedih, nggak usah langsung kayak nggak mood, aku nggak mau ngeposting lagi gitu, jangan kayak gitu ya. Jadi tetap harus pertama konsisten. Nah pasti kalau misalnya teman-teman bikin video banyak, itu lama-lama juga pasti kenotis ya sama audiensnya ya Kak gitu. Oke Kak Gary, boleh dong nih mention 3 produk yang Kakak tuh paling senang nih nge-reviewnya? Kalau 3 produk udah pasti mie ayam ya. Kalau aku suka banget mie ayam. Iya, aku tuh suka banget makan bakmi gitu kan. Dan itu karena aku tuh sering banget review kalau di YouTube itu bakmi. Kalau misal review bakmi, otomatis viewsnya juga bagus. Nah, terus kita breakdown lagi, kok bisa ya viewsnya bagus. Terus aku lihat, oh mungkin karena kalau aku review bakmi itu antusiasme ketika bikin video, ketika makan itu jauh lebih tinggi dibanding kalau aku misalkan makan nasi uduk gitu misalkan. Karena ada level excitement yang benar-benar terpancar gitu dari sinar mata kita gitu ketika kita lihat mie, wow gitu kan. Ketika kita mereview sesuatu yang benar-benar kita suka sama kita mereview sesuatu yang sebenarnya kita suka aja, itu beda. Gitu. Jadi kita breakdown dari situ. Oh, jadi saling beneficial sih kalau misalkan di kreator makanan kita cari yang kita suka. Cuman jangan nutup pintu juga, kita hanya mau review yang kita suka aja, enggak juga gitu. Kita harus coba semua juga, karena banyak juga review-review, kita review misalkan seblak. Aku nggak begitu suka seblak sebenarnya, cuman tahu kalau misalkan review seblak itu pasti besar, karena relate banget dengan penonton gitu. Seblak apalagi yang udah ngumpet-ngumpet ke gang, itu tuh pasti besar gitu. Padahal kita sebenarnya maksudnya nggak yang suka sampai nyari banget, cuman kita cariin untuk audiens kita gitu. Kita nggak boleh egois juga, kita harus mencari sesuatu yang mereka cari juga gitu. Jadi kita tuh sebagai media memfasilitasi gitu, bahwa oh ada loh di sini, nggak usah harus mentok, harus review atau apapun yang kita suka doang. Kalau hanya gitu aja, jadi kita terlalu mengkotakan dimensi kita cuma satu kotak itu aja. Kalau bisa selebar-lebarnya, nggak apa-apa selebar-lebarnya, tetap, tapi harus ada niche-nya gitu. Orang biar tahu kalau si Gary ini spesialis, misalkan suka banget bakmi ini, jadi orang tahu bisa sana.
Oke, selain bakmi, selain mie ayam kak, buat lagi nih boleh deh di mention. Apa ya? Aku suka daging-dagingan sih. Daging-dagingan. Kayak daging-daging yang berbau daging gitu ya. Mau kambing, mau apa gitu. Terus pedas yang pasti. Pedas. Dari dulu nggak kuat pedas, sampai karena aku tahu kalau bikin konten pedas itu viewsnya besar, mencoba untuk suka, akhirnya sekarang jadi suka banget. Itu juga karena kita melakukan yang tadinya kita nggak mau, karena kita tahu di situ ada harta karun, kita biasain sampai kita terlatih, sampai akhirnya sekarang suka. Gitu. Jadi kita memang agak-agak susah memaksakan sesuatu yang kita nggak mau. Cuman dibalik semua rintangannya itu pasti ada sesuatu yang bakalan bisa kita gunakan gitu. Jadi jangan ada halangan untuk mau coba apapun gitu. Oke, tadi kan kakak bilang sebenarnya nggak suka seblak, tapi ya udah kita review karena memang ternyata seblak tuh memang paling banyak kan disukain. Berarti kan itu termasuk salah satu kendala, ya. Nah akhirnya kakak kayak mungkin merasa oke, ya udah deh, kita harus coba deh gitu. Berarti kayak egonya itu harus kayak agak diturunin gitu ya kan sebagai konten kreator gitu ya. Harus. Gitu. Oke, nah kalau tadi produk yang paling senang di review, sekarang boleh nih kak sebutin 3 produk yang paling mudah dan paling sulit. Paling mudah dan paling sulit itu bubur. Baru aku kemarin review bubur ayam, aku kan dari Sukabumi ya. Di sana tuh terkenal banget bubur ayamnya enak-enak. Cuma dari dulu setiap kali mau review bubur itu nggak pernah viewsnya maksudnya besar gitu. Gitu. Itu sempat nggak mau review bubur karena viewsnya kecil. Itu ngaruh juga. Cuman kadang tuh kita harus tetap, walaupun kita tahu viewsnya nggak besar, kita tetap lakukan karena kita suka gitu. Jadi kita melakukan satu video atau satu konten itu nggak usah terlalu terpatok sama traffic juga kadang-kadang. Kalau kita memang suka ya udah kita bikin aja, penting kita happy. Gitu. Kalau makanan ya. Cuman ujung-ujungnya yang paling susah itu konsisten. Apalagi sekarang platform itu banyak kan. Banyak banget. Bayangin kalau misalkan kita dari YouTube aja harus seminggu 2 kali, terus belum platform yang lain, versi vertikal, terus versi 1 menit, versi 30 detik. Apalagi sekarang banyak banget platform-platform yang mereka berlomba-lomba untuk bikin platform 1 menit yang paling menarik gitu. Jadi kita harus benar-benar ekstra kerja keras. Nanti kalau kita udah merasakan maksudnya benefitnya, kita udah mendapatkan secara financial udah merasakan, udah nyicipin, jangan lupa kita pelan-pelan membentuk tim. Itu banyak orang mereka mau melakukannya semua sendiri karena biar cuannya lebih besar, mereka nggak nyari tim, tapi ujung-ujungnya kelabakan, nggak banyak brand, nggak banyak kerjaan yang bisa diambil, akhirnya sakit, akhirnya hilang gitu. Jadi jangan lupa kita harus mulai bikin tim. Mindsetnya nggak boleh tentang kita doang, kita harus bisa juga pikirannya gimana kita bisa build tim, gimana tim kita bisa sukses juga, gimana mereka bisa mapan juga, gimana mereka bisa biayain keluarganya juga. Ketika mindset kita udah dirubah, nggak hanya tentang kita, di situ otomatis akan semuanya dibukain pintunya. Itu beda banget ketika kita mindsetnya berubah dari hanya diri kita aja, terus kita melakukan ini untuk orang lain, itu akan banyak pintu-pintu yang terbuka. Itu kekuasaan yang Maha Esa kalau menurutku, karena di situ banyak yang kita nggak kepikiran, kok ada ya, kok bisa ya gitu. Jadi kalau membentuk tim sih juga pastinya membantu orang lain dan membuka lapangan pekerjaan baru ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah mulai banyak nih jobnya gitu, jangan ragu pastinya untuk membuka tim baru gitu ya, untuk menambahkan tim. Nah sebelum kita lanjut nih Kak Gary, aku boleh open nih ke teman-teman semuanya untuk kalau ada yang bertanya, apakah sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Gary? Oh sudah, aku melihat. Boleh ya Kak kita selingin ya sama pertanyaan dari teman-teman. Aku mau langsung samperin aja nih ke kakaknya yang pertama kali angkat tangan tadi. Bentar ya. Halo. Iya, udah bentar Kak. Namanya siapa? Kayaknya. Silakan Kak. Kak Giri, aku mau nanya untuk platform lain ya selain YouTube ya.
apakah sama caranya untuk bertahan caranya konsistensinya biar agak terus bertahan, misalkan dalam 1 minggu atau 2 minggu gitu. Apakah sama platform yang seperti media sosial Instagram gitu? Perbedaannya apa gitu agar tetap bisa bertahan pokoknya bertahan terus naik di atas kita. Banyak view-nya atau banyak yang lirik gitu. Jujur semuanya sebenarnya konsepnya sama. Kita harus tetap nggak boleh sampai si platform yang kita gunakan itu sama sekali nggak ada konten, karena itu akan ketumpuk dan hilang di sistem gitu kalau kita nggak muncul. Nggak usah kita mikirin kita bikin video cuman viewsnya kecil. Itu lebih baik dibanding kita ngelihat viewsnya kecil terus kita nggak buat, akhirnya kita tenggelam sama sekali dan susah untuk ningkatin lagi. Karena aku ada beberapa teman di Instagram maupun YouTube dia menghilang gitu, misalkan sebulan 2 bulan dia bikin lagi, itu susah banget untuk naikin gitu. Bahkan aku pun ngerasain sendiri gitu. Instagram sempat nggak posting nggak apa selama 1,5 bulan. Itu pas sekarang mau mulai posting lagi tuh lebih susah dibanding kita tetap konsisten posting walaupun viewsnya nggak seberapa, dibanding kita menghilang dulu terus posting lagi gitu. Itu jadi menurutku tetap konsisten itu yang paling penting. Nah, enaknya YouTube itu karena si YouTube itu ada program partnership. Jadi kita kalau posting kita kan dapat AdSense kan. Itu yang bikin kita setidaknya tuh semangat untuk selalu bikin, karena kita kalau nggak bikin kita nggak dapat uang istilahnya. Itu kalau YouTube. Nah, platform lain kan belum ke sana. Cuman jangan sampai itu jadi patokan juga, karena yang aku bilang dari 100 konten kalau ada 1 aja yang meledak, itu tuh bisa ngedatengin calon-calon brand yang mau kerja sama kita, dan ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan benefit secara finansial. Jadi emang agak susah sih, aku tahu banget. Aku aja Instagram sekarang bisa dihitung gitu, nggak setiap hari. Gimana? Posting berapa gitu? Satu minggu? Dalam 1 minggu harus posting berapa di... Kalau video-video pendek sekarang kan orang lagi banyak nge-push video pendek ya. Kalau bisa seminggu sekali, setiap hari. Setiap hari? Yes, nah kadang kan kita mikir, aduh susah harus mikirin konten. PR banget ya? Banget. Aku pun sekarang kalau yang video 1 pendek pun bisa hitung jari lah, dalam sebulan cuma berapa gitu. Lagi ada di fase kita menganalisa mana yang bagus gitu kan, dan mager. Memang agak susah, cuman sekarang sebenarnya kesempatan untuk kita fokus di banyak video 1 menit, karena hampir semua platform dia lagi nge-push. Banyak temanku yang dia hanya fokus di shorts YouTube, cuman dia belum 1 tahun udah 1 juta, karena fokus di situ aja, shorts aja. Gitu. Jadi dari shorts itu kita bisa pecah lagi, bisa tayangin lagi di platform lain gitu kan. Jadi triknya misalkan kita ada 1 video yang sama, misalkan video yang sama, misalnya video Gary makan bakso gitu. Gary makan bakso itu di YouTube tayangnya hari Senin. Tapi kalau di platform lain ada yang tayangnya 3 hari atau beberapa hari setelahnya. Terus baru ada yang 10 hari atau berapa hari setelahnya baru ditayang. Jadi nggak sekaligus di hari yang sama, di jam yang sama gitu. Nanti dirubah-rubah gitu loh. Kalau misalkan di YouTube itu, misalkan kita ada 6 konten. Di YouTube 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau di platform lain mulainya dari yang 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi diputar biar orang itu nggak reputasi, kok ini sama sih gitu. Gitu sih triknya. Cuma memang susah banget. Cuman ketika kita udah mendapat kenikmatannya itu pasti semangat banget. Pasti semangat, dijamin. Pas kita ngelihat rekening, kok ada yang masuk segini gitu. Kalau aku ya, kalau misalkan di YouTube itu apapun yang kita lihat kita bicarain gitu. Apapun yang kita hisap atau kita aroma kita bicarain gitu.
Kayak, wow, lihat nih, baksonya bagus banget, warnanya putih, aromanya, enak kan? Enak banget nih. Tunggu bentar, kan kita kayak udah gizi beneran ya, mohon maaf ya, kayak ini. Ya udah kita Ya, lanjut. itu level excitement kan, ketika kita melihat sesuatu, wow, kita Kayak langsung ekspresinya, suaranya, gitu ya. Kalian bayangin kalau misalkan di rumah ada orang review kayak, baksonya enak. Udah datar aja tuh. Datar, Iya. gitu. Kurang. Yang ada bukannya lapar, pengen ngelempar pakai mangkok gitu loh. Cuma memang ada beberapa orang yang memang stylenya flat gitu ya, kayak Raditya Dika. Oh iya. Style ya flat gitu. Maaf, saya nyuprat Enggak. Lagi ngomongin makanan jadi suka nyuprat, maaf ya. Tenang Kayak gitu, jadi memang kalau untuk di food itu kita level of excitement-nya itu harus kelihatan gitu. Cuman untuk biar kelihatan, untuk latihannya gimana? Pasti awal-awalnya kelihatan kayak, aduh lebay banget ya gue ya kayaknya gitu. Pasti kita ngerasa insecure gitu. Pas lagi lihat, aduh kok lebay banget ya gue ngomongnya gitu. Itu pasti ada gitu. Cuman itu yang harus kita latih. Sampai akhirnya kita menemukan, oh memang seperti itu saya gitu. Jadi pas ngeliat gitu, wow penampilannya bagus ya. Coba. Gimana? Belum dimakan aja ini udah kerasa loh rasa dagingnya, aroma dagingnya. Pedes-pedesnya, kuah-kuahnya kecium ya. Masukin deh sambal gitu. Nah kalau misalkan kita bermain lagi di visual nih, sesuatu yang merah-merah kalau makanan itu pasti yang nonton banyak. Jadi kalau kita nuang sambal, kalau kita nuang saus, itu kalau bisa itu dijadiin, kalau video pendek itu 5 detik atau 7 detik awal lah. Jadi wah gitu lempar. Itu apalagi dengan level excitement yang heboh-heboh, itu pasti orang notice gitu. Dibanding kayak itu beda ya? Jadi memang harus level excitement itu tinggi. Terus pas kita makan, kita kasih tahu yang kita rasakan itu ada manisnya, asinnya kerasa, terus ada rasa gurih. Oh ini kurang umami gitu ya. Umami itu kurang micin gitu ya. Oh ini kurang micin, karena kan kita orang Indonesia itu harus gurih ya. Gurih orang Indonesia itu pakai micin gitu. Ngomongin aja gitu. Generasi micin itu is very good gitu. Lebih bahaya generasi gula gitu. Lebih terlalu manis, takut ya, bisa diabetes segala macam. Jadi semuanya jangan berlebihan sebenarnya. Itu dari situ, dan jangan lupa eye contact ke kamera. Itu penting ya. Karena kita tuh seperti didongengin, kadang-kadang lagi diliatin gitu, kayak itu kita lagi ikutan. Itu agak-agak susah untuk kita ngelihat kamera, ngelihat lensa. Itu agak-agak tricky tuh awalnya. Gitu. Karena aneh gitu kita makan sambil ngeliat ke kamera kayak gitu kayak. Sumpah awal-awal kalau aku lihat video-video awal juga tuh pengen muntah rasanya. Karena gimana sih ngeliat diri kita tuh memaksakan untuk seperti itu, cuman masih belum natural gitu. Gimana caranya biar bisa natural ya? Terus-terusan dilatih. Ntar lama-lama kita ngeliat diri kita pengen muntah, lama-lama kok gue jadi ikutan lapar ya? Itu perubahannya di situ ya. Nanti bermain lagi di editing. Nah di situ kita harus cari style editing kita seperti apa. Apakah mau dicampur dengan komedi, apakah mau dicampur dengan sinematik yang benar-benar bagus. Kalau tahu Mamang Kuliner, ada dia benar-benar dia mencampurnya itu kejulitan sama sinematik. Itu jadi niche sendiri tuh. Jadi mereka dan brand suka. Brand tuh suka ketika kita bisa memperlihatkan suatu produk dengan tampilan, angle, editing yang bagus. Itu brand suka banget. Itu berjejer pasti. Orang visualnya mendukung ya. Gitu. Apalagi dengan ditambah ada unsur komedi, unsur segala macam. Itu lama-lama kebentuk sendiri. Emang awalnya sih kita jijik ngeliat diri kita sendiri, sumpah. Kalau saya lihat video-video saya yang 2016 itu nggak mau sampai sekarang. Nggak mau. Malu. Malu banget. Kayak bahasa zaman sekarangnya cringe. Cringe banget. Kalau kita ngeliat. Merinding kalau ngeliat ya. Wah, sangat. Gitu kalau misalkan ditayangin di sini juga saya langsung minta izin pulang. Gitu. Cuman lama-lama itu aku bilang, kenapa bisa natural? Karena dilatih terus. Yang awalnya lebay, kelihatannya gitu. Lama-lama karena udah terbiasa, ya udah jadi seperti itu. Cuman jangan lupa juga harus tahu pas lagi di depan kamera sama di luar kamera. Kadang karena kita biasa gitu, pas udah nggak syuting tetap kayak gitu capek. Gitu
Ke bawah ya? Ke bawah. Iya. Kakak pernah? Pernah. Oke. Terus mulai merasa kayak capek sendiri lama-lama? Kok capek ya gitu? Oh. Kok, oh iya ya, ngapain gue ngomong teriak-teriak gitu, ngomong dengan dia udah santai banget. Ada bagusnya itu kalau misalkan sebelum melakukan sesuatu kayak synchronize dulu gitu loh, kayak kita melakukan sesuatu, kita bernafas. Kalau yang muslim atau yang ini bisa Bismillahirrahmanirrahim, itu tuh kayak oke, siap. Itu langsung kita tahu kapan kita harus on, kapan harus kita off gitu. Oh. Karena kan aku yakin kalau tiap orang itu punya banyak topengnya. Topeng pas lagi di tempat kerja, topeng pas lagi ketemu teman-teman arisan, topeng pas ketemu orang rumah gitu. Kita tinggal pakai topeng yang benar aja. Bukan berarti topeng itu kita bermuka dua. Iya. Cuma kita harus memposisikan diri kita di situasi tertentu. Kalau pas lagi syuting ya seperti ini, pas di rumah seperti ini. Bayang nggak pas lagi di rumah lagi ngomong biasa, "Hai guys," gitu kan, aneh gitu kan tiba-tiba. Pas baru pulang kerja gitu. Iya. Keikut ya, Keikut. kebiasaan gitu. Itu efek samping bisa. Oh, oke. Tapi Ataupun bisa diganti udang, cumi atau yang lainnya, bisa ya. Lalu ada tambahan yang lain lagi, biasanya ada terakhir nanti daun bawang, daun ketumbar. Tapi kadang-kadang ada yang nggak suka juga ya. Oke, baik. Ini kita panaskan minyak, kita tumis bawang bombay dulu. Ya, cukup. Semua. Oke. Sampai coklat. Kalau sampai layu, harumnya baru keluar. Tapi kalau sampai coklat, harumnya sudah keluar dan rasanya akan enak tentunya ya. Ya, oke. Ini yang kedua Bu ya, sambil jalan juga ya. Enggak, Ibu di situ aja. Ya. Oke. Yang kedua adalah sate. Ini sate sebetulnya sama seperti ini, dari bahannya bahan tom yum juga. Jadi ini saya sengaja untuk demo itu supaya nggak bermacam-macam bahan. Ini ada bakso ikan, ada cikua, ini ada tambahan terong ya, ada tambahan terong atau ada tambahan cukini yang dipotong dadu-dadu, ada bawang bombay, jadi ditusukin seperti ini ya. Ini tinggal digoreng aja nanti, nanti untuk bumbu atau sausnya kita akan masak yang kedua nanti ya. Jadi ini sambil goreng supaya matang, nanti kita bikin sausnya, disiram, nanti langsung kita bagikan. Oke, kita kembali ke tom yum dulu, ya. Oke, baik. Oke, sekarang masukkan bumbu inti A, Bu. Ya, bumbu inti A ini kalau 2 sendok makannya. 2 sendok makan itu untuk 500 ml air. Jadi kita mau bikin supaya nanti juga bisa kebagian semua. Coba Ibu bikin 6 sendok makan. Mau duduk sini, gabung. Terus Bapaknya mau pulang. Dia mau duduk. Iya mau duduk. Baik. Lalu ini ada daun jeruk purut. Ya, daun jeruk purut ini nggak ada batang tengahnya ya. Kenapa? Ini kita hilangkan batang tengah untuk daun jeruk purut supaya tidak pahit. Iya, iya. Ya. Iya. Oke, bisa dekat Pak, biar lihat. Makasih. Oke, ini serai dimasukkan ya, paruh aja. Ya, paruh. Lagi. Oh. Dengar tuh ya. Bumbunya nih kayaknya. Jadi bumbu dasar A itu pedas. Sebentar, supaya wangi Ibu juga harus bisa merasakan aromanya sudah keluar belum? Nah, jadi, oke, nanti udah kita siapkan juga
untuk icip-icipnya supaya nanti kebagian semua. Gimana? Aromanya sudah keluar? Ya, boleh dimasukkan airnya. Aduk dulu, Bu. Aduk dulu supaya ya. Oke, masukkan lagi airnya. Mendengar sawah, gunung, jadi bagus. Iya, hijaunya ya. Lagi. Itu apa air? Yang bagus. Oke. Air. Oke, kita tunggu sampai mendidih, Bu. Ya. Oke, ini tinggal mendidih. Ibu tambahkan garam, gula, ya di sini pakai ambil sendok. Oke, fillingnya Ibu seberapa? Udah cukup. Itu chicken powder. Lagi. Jadi ini nggak ada dikit lagi ya. Nggak ada ini sudah cukup. Daun jeruknya pas banget. Aroma daun jeruknya terasa banget. Enak tuh. Ya, doyan tapi nggak bisa masak. Nggak bisa. Oke, satu lagi. Nanti dicicipin ya. Tetap harus dicicipin. Ya, anggap aja Ibu masak di rumah. Jadi bukan apalagi tapi oke, kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu kita cobain, rasain, lalu tambahkan nanti ada cuka lemon ya. Boleh kalau mau pakai lemon atau pakai jeruk nipis boleh untuk asamnya atau diganti dengan cuka lemon ya bisa ya. Itu di rumah cukup biasa tuh. Oke, itu besar apinya. Oke, baik, sambil nunggu ini mendidih, oke, saya akan goreng ini. Saya goreng ini, ya. Ini ada seafood, ya, ada bakso ikan, ada bakso udang, ada cikua, ada terong, ada cukini, ya. Ini bisa digoreng ataupun bisa dibakar ya. Nah, ini sudah mengembang. Enak. Ya. Oh, keren tumpah itunya. Coba ya. Kasih hati-hati. Oke, ini sudah. Saya angkat. Ya, taruh tisu lagi. Iya. Kamu nggak bawa? Nggak ada struk. Biar ada struk. Baik, sambil nunggu mendidih ya. Ini saya goreng. Ya, oke. Cukanya pakai sendok, Bu. Coba tolong. Ya, 3 sendok cuka. Boleh dibeli minum di sana. Aku. Mana ada minimarket? Nah, kayak kios-kios gitu, dijual minum. Oke, Ibu sekarang bisa cicipin. Ya. Oke. Sudah matang. Ya, saya sisihkan sini. Baru nanti setelah ini, setelah digoreng, ya,
kita buatkan sausnya untuk masakan yang kedua ya. Coba cicipin. Kalau suami kue, bukannya masakan. Apa tuh bikin kue? Nah, dia juga suka demo-demo gini juga, tapi khusus kue. Bisa di rumah bikin gitu? Bisa hanya. Ya, ini sudah. Jadi Mero, tahu Mero nggak? Tahu coklat Mermaid? Ya. Nah itu. Cepat ya, ini bisa dibakar ataupun bisa digoreng. Dia yang demo-demoinnya. Masak-masaknya bikin kue. Iya, dia bikin kue. Jadi nggak usah lama-lama bakarnya. Mantap. Iya. Kalau yang pintar bikin kue dia. Saya nyaman. Terbalik. Oke, ini masukkan. Oke, baik. Kita tunggu, siapkan mangkoknya supaya nanti panas-panas bisa langsung dicicipin mangkoknya. Dari kecapnya, ya ini plain. Aduk-aduk, lalu Ini apa, timun ya? Ini apa? Yang ujung ini apa? Timun, kiori itu yang depan. ini semua aja bikin saus supaya bagian semua masukkan. Oke, semua. Iya. Ada. Ini saus ini saus rujak ya? Ini apa ya? Garam. Supaya bagian yang lain. Timun. Kita tambahkan ini kecap sambal. Oke, kira-kira sepertiga ya, sepertiga botol. Ya. Lalu tambahkan air supaya agak Iya. 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Kita nasi goreng, spicy chicken. Itu ya. Baik. Nah, ini nggak apa-apa. Ya. Ini kalau ada yang mau coba lagi, yang baik kok. Terima kasih. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.